Selamat siang semuanya. Sekarang kita akan melakukan tindakan pemijatan pada bayi atau baby massage. Tindakan ini berupa sentuhan atau pemijatan yang diberikan dengan teknik mengurut pada bayi yang biasanya dilakukan oleh orang tua sebagai upaya pendekatan dengan bayi. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, otot, dan pernafasan pada bayi. Tindakan ini juga dapat mengurangi hormon stres pada bayi dan dapat membuat bayi tidur lebih nyenyak. Teknik ini biasa dilakukan pada bayi 0-3 tahun, namun tekanan pemijatan yang dilakukan berbeda-beda pada tiap bayi sesuai dengan umur bayi tersebut. Kontraindikasi yang harus diperhatikan dalam pemijatan bayi ini yaitu bayi yang memiliki luka pada tubuhnya. Selanjutnya, jangan membangunkan bayi jika hanya ingin melakukan pemijatan. Jangan lakukan pijatan pada bayi yang baru selesai menyusu atau mungkin bayi yang sedang lapar, karena itu akan berpengaruh pada suasana hati bayi saat pemijatan. Dalam pemijatan ini kita juga harus memastikan posisi untuk bayi tersebut sudah nyaman dan aman dalam melakukan pemijatan. Di sini saya sudah selesai mencuci tangan. Langsung saja kita lakukan tindakan pemijatan pada bayi. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Perawat Jovanka. Saya yang bertugas siang hari ini. Di sini saya akan melakukan pemijatan dan saya juga akan mengajari Ibu teknik pemijatan pada bayi. Apakah sebelumnya bayi baru habis menyusu, Bu? Oh, sudah 1 jam yang lalu ya. Baik, Bu. Bayinya juga sepertinya rileks, jadi pemijatan dapat kita lakukan sekarang. Nanti pemijatan ini dapat Ibu lakukan juga di rumah pada adiknya ya, Bu. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan, bisa langsung disampaikan kepada saya ya, Bu. Pertama, yang perlu kita persiapkan yaitu persiapan alat. Selanjutnya, kita posisikan bayi senyaman mungkin agar bayinya juga rileks saat dilakukan pemijatan. Di sini saya sudah meletakkan bayinya di atas perlak. Bayinya itu tidak perlu kita gunakan bantal lagi ya, Bu, untuk proses pemijatannya. Lalu di sini juga saya sudah lepaskan semua pakaian bayi kecuali popok atau pampers yang dipakai. Selanjutnya kita oleskan baby oil ke seluruh bagian tubuh bayi. Selain baby oil, kita juga bisa menggunakan VCO atau virgin coconut oil ya, Bu. Bu, saat kita lakukan pengaplikasian baby oil di area wajah, itu sebaiknya kita hindari area mata. Kemudian saat pemijatan, Ibu juga harus berada dalam posisi yang nyaman dan usahakan agar selalu berkomunikasi dengan bayi agar bayinya juga rileks saat dilakukan pemijatan ya, Bu. Yang pertama, kita lakukan pemijatan dari bagian kaki. Kita pegang pangkal paha seperti memegang pemukul softball. Kemudian kita gerakkan tangan ke arah tumit secara bergantian seperti memerah susu. Gerakan ini dapat diulang kurang lebih 6 kali di setiap bagian tubuh yang dilakukan pemijatan. Kita lakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita pegang pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan seperti memerah dan memutar kaki bayi dengan lembut dari pangkal paha ke arah mata kaki. Itu juga dapat dilakukan kurang lebih 6 kali. Dilakukannya secara perlahan ya, Bu. Kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita urut telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari arah tumit ke arah jari-jari kaki. Kurang lebih juga 6 kali ya, Bu. Dari arah tumit ke arah jari-jari kaki kurang lebih 6 kali. Kemudian kita pijat jari-jari kaki satu persatu
dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki yang diakhiri dengan sedikit tarikan lembut pada setiap ujung jari. Ini juga dapat dilakukan sebanyak 6 kali. Kemudian kita pijak telapak kaki dengan menggunakan jari telunjuk dari batas kaki ke arah tumit, sedangkan jari yang lain merenggangkan dengan lembut punggung kaki dari pangkal kaki ke arah tumit kurang lebih 6 kali. Jadi begini ya, kurang lebih 6 kali. Kemudian kita tekan kedua ibu jari secara bergantian ke seluruh telapak kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari secara lembut. Jadi kita tekan dari tumit ke arah jari-jari bergantian, dilakukan kurang lebih 6 kali. Kemudian kita pijat punggung kaki dengan kedua ibu jari dari pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian kurang lebih 6 kali. Pijat secara perlahan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita putar dan peras dari arah pergelangan ke arah jari-jari kaki dengan memberikan sedikit tekanan. Jadi setelah kita pijat, kita putar dan peras ke arah jari-jari kaki dari pergelangan kaki. Kurang lebih 6 kali dilakukannya. Kemudian kita pegang pergelangan kaki, lalu gerakan tangan secara bergantian dari pergelangan ke pangkal paha. Jadi dari pergelangan kaki kita naikkan ke arah pangkal paha secara bergantian, kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita pegang pangkal paha dengan kedua tangan dan buat gerakan seperti menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki. Jadi seperti memilit begitu ya. Nah, setelah kita selesai melakukan semua gerakan tadi di salah satu kaki, kita lakukan juga di kaki yang lain dengan gerakan yang sama. Selanjutnya, jika kedua kaki telah dilakukan semuanya, kita pegang kaki dengan satu tangan, lalu kita memijat dari arah bokong ke arah kaki dengan berikan sedikit penekanan. Kita pijat dari bokong ke arah kaki dengan sedikit penekanan. Dengan posisi kakinya sudah kita rapatkan seperti ini dengan satu tangannya. Ini juga dilakukan sebanyak 6 kali. Selanjutnya kita pindah ke bagian perut. Di perut kita akan melakukan pemijatan dari arah atas ke bawah secara bergantian dengan menggunakan sisi jari kelingking pada kedua tangan. Kita lakukan dari atas ke bawah. Nah, ini alasan kenapa kita tidak boleh melakukan pemijatan pada bayi jika bayi baru selesai menyusu. Kita lakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita angkat kedua kaki bayi dengan satu tangan, lalu tangan lain memijat dari arah perut ke arah jari-jari kaki dengan sedikit penekanan. Ini juga dilakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita lakukan gerakan bulan dan matahari. Caranya, tangan kanan berada di perut bagian bawah, sedangkan tangan kiri berada di perut bagian atas. Lalu tangan kiri yang bagian atas kita lakukan setengah lingkaran berbentuk bulan, sedangkan tangan kanan yang bagian bawah kita putar sebanyak satu putaran berbentuk matahari. Lalu kita ulangi secara bersamaan kurang lebih 6 kali. Jadi bulan matahari, bulan matahari, bulan matahari dilakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya adalah gerakan I love you, di mana
Tangan kiri berada di dada kiri bayi, lalu gerakan ke bawah, I. Selanjutnya tangan kanan membentuk huruf L dari diambil dari ujung dada lalu arahkan ke pangkal paha, membentuk huruf L begini. Jadi membentuk huruf L begini. Selanjutnya tangan kiri membentuk huruf U ke arah dada. Ini dilakukan membentuk huruf U ke arah dada, lalu ulangi kurang lebih 6 kali. Jadi I love you, kurang lebih 6 kali. Lalu gerakan selanjutnya adalah gerakan gelembung, di mana kita lakukan untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada dalam perut untuk mencegah kolik pada bayi. Caranya, kedua jari melakukan gerakan ketukan di dekat pusar kurang lebih 6 kali. Seperti ini ya, di dekat pusar kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita pijat bagian dada. Gerakan ini disebut gerakan jantung besar, di mana gerakan ini menggambarkan jantung atau hati. Dengan cara ujung jari kedua telapak tangan ada di tengah dada, lalu arahkan ke atas sampai ke bagian bawah leher, melewati tulang selangka bayi, selanjutnya membentuk jantung kembali ke ulu hati. Ini dilakukan sebanyak 6 kali. Ditarik ke atas melewati tulang selangka, lalu kembali ke ulu hati. Begitu terus selama 6 kali. Selanjutnya gerakan kupu-kupu, yaitu gerakan menyilang dari ulu hati. Kita tarik ke bagian dada atas, lalu kembali ke ulu hati. Kemudian dari ulu hati ke bagian dada kanan, begitu terus selama 6 kali. Selanjutnya kita pindah ke bagian tangan. Untuk bagian tangan hampir sama dengan bagian kaki tadi, yaitu kita pijat dari ketiak. Dari ketiak, kita pegang lengan kanan dari arah atas dan tangan kiri memegang pergelangan tangan. Lalu kita arahkan bagian pergelangan tangan secara bergantian dari atas ke bawah. Kurang lebih dilakukan selama 6 kali. Kemudian kita peras dan putar bagian lengan bayi secara lembut dari arah atas hingga ke pergelangan tangan. Kita putar dan peras. Selanjutnya kita pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari dari arah pergelangan ke arah jari. Kita pijat ke arah jari. Lalu kita pijat lembut jari-jari tangannya dengan gerakan memutar dan diakhiri dengan tarikan lembut. Pijat dan diakhiri dengan tarikan lembut. Ini juga dilakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita usap punggung tangan dari pergelangan hingga ke jari dengan lembut. Lakukan dengan lembut dari arah pergelangan ke jari. Kemudian satu tangan memegang pergelangan dan tangan lain melakukan gerakan perah dan putar ke arah jari. Kemudian kita gerakan kedua tangan secara bergantian dari pergelangan ke arah pundak kurang lebih 6 kali. Setelah kita selesai melakukan sisi satunya, kita juga melakukan ke sisi yang lain dengan gerakan yang sama.
Selanjutnya kita pindah ke area wajah. Yang pertama adalah kita lakukan pemijatan pada bagian dahi. Kita menggunakan ibu jari dari tengah ke arah luar secara perlahan dengan melakukan sedikit tekanan yang lembut. Selanjutnya dari bagian bawah mata kita berikan gerakan lingkaran sedikit, lalu kita tarik ke arah pelipis atau samping mata. Selanjutnya pada bagian alis, letakkan kedua ibu jari pada bagian alis, lalu pijat secara lembut pada alis dan kelopak mata dari tengah ke samping. Selanjutnya pada bagian hidung, di bagian hidung kita tekan menggunakan jari telunjuk secara lembut, lalu kita tarik dari samping mata ke arah tulang pipi dan diarahkan ke atas seolah membuat bayi tersenyum. Dilakukan kurang lebih 6 kali. Kemudian kita pijat mulut bagian atas, tepatnya di bawah hidung, dengan letakkan kedua jari telunjuk di atas mulut, lalu gerakkan dari tengah ke atas ke arah pipi. Dari tengah atas mulut ke arah pipi. Selanjutnya kita lakukan pemijatan kecil di rahang. Kita gunakan ujung jari lalu di rahangnya bayi. Kemudian kita lakukan pemijatan pada bagian belakang telinga dengan menggunakan ujung jari. Kemudian kita tarik dengan memberikan tekanan lembut pada area belakang telinga, lalu arahkan ke bagian tengah dagu. Dari belakang telinga diarahkan ke bagian dagu. Selanjutnya kita beralih ke arah punggung. Kita posisikan bayi tengkurap, lalu kita perhatikan juga nih sistem pernafasan bayi. Kemudian kita oleskan baby oil. Kita oleskan ke semua bagian punggung. Kemudian kita lakukan gerakan pemijatan menggunakan sisi kelingking dan ditarik dari arah leher sampai ke bokong. Dilakukan secara bergantian dengan kedua tangan. Jadi ditarik dari arah leher sampai ke bokong secara bergantian menggunakan sisi kelingking. Dilakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita lakukan gerakan menyetrika dengan cara kedua tangan diletakkan secara berlawanan dari atas, kemudian kita usap ke arah bokong, lalu kembali lagi ke leher. Dilakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita lakukan gerakan menyetrika dan mengangkat, yaitu kita pegang dan angkat kaki bayi dengan satu tangan, lalu tangan lain melakukan gerakan menyetrika dari arah leher ke bagian tumit. Dilakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kita melakukan gerakan melingkar, yaitu buat gerakan melingkar dengan jari-jari kedua tangan melingkari belakang dan area pantat. Kita lakukan gerakan melingkar area pantat dan area punggung. Selanjutnya kita lakukan gerakan terakhir, yaitu gerakan menggaruk.
yaitu kita berikan tekanan lembut dengan jari-jari dari arah punggung hingga pantat bayi. Kita lakukan seperti ini kurang lebih 6 kali. Setelah kita selesai melakukan pemijatan, kita kembalikan bayi ke posisi semula, lalu kita lap menggunakan handuk. Pijatan ini sering dilakukan pada bayi yang mau mandi atau hendak tidur. Setelah dilap, ini saya sudah pasangkan kembali baju bayi. Biasanya bayi yang di sini saya sudah selesai melakukan pemijatan pada bayi. Saya juga sudah membereskan alatnya. Lalu kita pamit kepada pasien dan keluarganya. Mungkin karena ini masih bayi, kita pamit kepada ibunya. Lalu kita sarankan kepada ibu untuk melakukan teknik ini di rumah, mungkin bisa 3 atau 4 kali seminggu. Semoga setelah dilakukan pemijatan juga di rumah, tidurnya bisa lebih nyenyak dan makannya juga bisa lebih banyak, begitu. Lalu kita katakan juga pada ibu untuk sering melakukan teknik pemijatan ini agar bayi juga bisa lebih rileks dan kedekatan antara ibu dan bayi juga bisa terjaga. Terima kasih.